ini kita akan belajar mengenai pembagian pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Mari kita perhatikan contoh soal nomor 1. Ini ada pecahan biasa 3/8 dibagi dengan desimal 0,6 sama dengan. Kita jadikan desimalnya ini menjadi pecahan biasa ya. 3/8 bagi 0,6 kalau dijadikan pecahan biasa berarti 6/10. Ya, satu angka di belakang koma. Sama dengan 3/8. Ini bagi, kita jadikan bentuk kali. Lalu dibalik ya pecahan biasanya ini yang kawannya. Berarti jadinya 10/6 sama dengan. Oke, kita perhatikan, bisa disederhanakan nggak? 3 dengan 6 bisa ya, sama-sama bagi 3. Oke, nah kalau bagi 3 ini jadinya 3 bagi 3 jadi 1 ya. 1 per, nah ini kali, kita tuliskan lagi 6 bagi 3, 2. Oke, kita perhatikan lagi. 10 dan 8 ini juga bisa disederhanakan, sama-sama bagi 2. Ya. 8 bagi 2, 4. 10 bagi 2, 5. Oke, ini sama dengan, berarti ini 1 dikalikan dengan 5, 5. Per 4 dikalikan dengan 2, 8. Jawabannya adalah 5/8. Oke, kita perhatikan lagi contoh soal nomor 2. Ini ada pecahan campuran 5, 2/3 dibagi dengan desimal 1,7 sama dengan. Kita jadikan keduanya ini menjadi pecahan biasa ya. Berarti ini kita kali tambahkan. 5 kali 3, 15, tambah 2, 17. Berarti ini pecahan biasanya 17/3. Dibagi dengan 1,7. Berarti pecahan biasanya adalah 17/10. Satu angka di belakang koma. Ya, sama dengan. Kita jadikan bentuk kali. 17/3 dikali dengan, balik ya, dibalik 10/17. Kalau kita perhatikan, 17 dengan 17 ini bisa kita coret ya. Atau kita sama-sama bagi 17 ini habis ya. Sama-sama bagi 17 habis. Tinggal 1 ya nanti ya. Berarti ini tinggalnya 1/3 dikali dengan 10/1 sama dengan 1 kali 10, 10. 10/3 dikali 1, 3. Ya, ini penyebutnya lebih kecil daripada pembilangnya, berarti harus dijadikan bentuk campuran. Kalau kita bagi pakai cara rumah itu dapatnya 3, 1/3. Oke, lalu kita lihat lagi contoh soal nomor 3. Ini ada desimal 3,2 dibagi dengan pecahan campuran 1/3/5 sama dengan 3,2 kita jadikan pecahan biasa, artinya 32/10 bagi pecahan campurannya ini kita jadikan pecahan biasa juga, kali tambahkan 1 kali 5, 5 tambah 3, 8. Berarti ini 8/5 sama dengan 32/10 jadikan bentuk kali. Kali ini dibalik. Jadinya 5/8 sama dengan. Nah, kita perhatikan ini 32 dengan 8 bisa disederhanakan ya, sama-sama bagi 8. Oke. Lalu 10 dengan 5 ini juga bisa disederhanakan, sama-sama bagi 5. 32 bagi 8, 4. 4 per
10 bagi 5, 2. Kali 5 bagi 5, 1. Per 8 bagi 8, 1. Sama dengan, ini jadinya 4 kali 1, 4. Per 2 kali 1, 2. 4 per 2 atau 4 bagi 2 sama dengan 2. Oke. Lalu contoh soal nomor 4. Ini ada desimal 0,15 dibagi dengan pecahan campuran 1/4 sama dengan. Ini juga desimalnya kita jadikan pecahan biasa. 0,15 sama artinya dengan 15/100. 2 angka di belakang koma. Bagi 1/4 kita jadikan pecahan biasa. Kali tambahkan 1 kali 4, 4 tambah 1, 5. Berarti ini 5/4 sama dengan 15/100 kali, dibalik ininya ya, 4/5 sama dengan. Oke, kita perhatikan bisa disederhanakan nggak? Nih bisa ya. 15 dengan 5 sama-sama bagi 5. Lalu 4 dengan 100 sama-sama bagi 4. Oke. 15 bagi 5, 3. Per 100 bagi 4 itu 25 ya. Kalikan dengan 4 bagi 4, 1. Per 5 bagi 5, 1. Sama dengan 3/25. Nah, ini sudah paling sederhana ya, nggak bisa disederhanakan lagi. Lalu kita perhatikan lagi contoh soal nomor 5. Ini ada persen, 21% dibagi dengan 0,3 sama dengan 21% itu sama artinya dengan 21/100. Persen itu artinya per 100 ya. Bagi 0,3 sama artinya dengan 3/10. Satu angka di belakang koma. Sama dengan, jadikan bentuk kali. 21/100 kalikan dengan 10/3 sama dengan. Kalau kita perhatikan, ini nolnya bisa kita coret atau kita tembak. Ya. Satu di atas, satu di bawah. Ya, biar imbang dia ya. Lalu 21 dengan 3 juga. Sama-sama bagi 3. Oke, 21 bagi 3, 7. 7 per, ini sisanya tinggal 10. Kalikan dengan, ini tadi sisanya tinggal 1. Per 3 bagi 3, 1. Sama dengan, jadi jawabannya adalah 7/10. Lalu kita perhatikan lagi contoh soal nomor 6. Ini ada pecahan biasa 1/4 dibagi dengan 15%. Sama dengan 1/4 bagi 15% artinya 15/100. Sama dengan, ini 1/4 kita balikkan jadi kali 100/15. Oke, ini yang bisa kita sederhanakan. Kalau kita perhatikan nih 100 dengan 4 ya, sama-sama bagi 4. Oke, ini jadi 1/4 bagi 4, 1 kali 100 bagi 4, 25. 25/15 sama dengan, oke, 1 kali 25, 25 per 1 kali 15, 15. Nah, ini penyebutnya lebih kecil daripada pembilangnya, berarti harus dijadikan campuran. Sama dengan, kalau kita bagikan itu berarti 1/10/15. Nah,
Ini masih bisa kita sederhanakan ya, 10 dan 15-nya ini sama-sama bagi 5. Jadinya 1, 2 per 3. Jadi bentuk paling sederhananya adalah 1, 2 per 3. Lalu untuk contoh soal nomor 7, ini ada pecahan campuran 1 per 5 dibagi dengan 20%. Sama dengan 1 per 5-nya ini kita jadikan pecahan biasa, kali tambahkan 1 kali 5, 5 tambah 1, 6. Berarti ini 6 per 5 bagi 20%, artinya 20 per 100. Sama dengan, jadikan bentuk kali 6 per 5 kali 100 per 20. Sama dengan, ya, ini 0 dengan 0 bisa kita coret ya, atau kita tembak. Oke, lalu kita perhatikan lagi, ini 6 dengan 2 ya, sama-sama kita bagi 2. Lalu ini 5 dengan 10, sama-sama bagi 5. Oke, 6 bagi 2, 3. Per 5 bagi 5, 1. Kali 10 bagi 5, 2. Per 2 bagi 2, 1. Berarti 3 kali 2, 6. 6 per 1 kali 1, 1. 6 per 1 atau 6 bagi 1, jawabannya adalah 6. Dan selanjutnya ada contoh soal cerita. Yang pertama, soal cerita yang nomor 1, itu Dewi memiliki 10 liter air. Lalu air itu hendak dipindahkan ke dalam botol-botol yang ukurannya 2 per 5 liter masing-masing botolnya ya. Lalu pertanyaannya adalah berapa banyak botol yang dibutuhkan Dewi untuk memindahkan air tersebut. Berarti kalimat matematikanya adalah 10 liter air itu mau dibagikan ke dalam botol-botol yang ukurannya 2 per 5 liter. Berarti 10 bagi 2 per 5 kalimat matematikanya ya. Oke, berarti nanti dapatnya itu berapa botol gitu ya. Sama dengan, oke, 10 bagi 2 per 5 sama artinya dengan 10, kita jadikan bentuk kali 5 per 2. Oke. Nah, ini sama dengan, nah, ini 10 dan 2 ini bisa kita sederhanakan atau kita bagi. Ini sama-sama bagi 2. Oke, 10 bagi 2, 5. 5 kali 5 per, ya, 2 bagi 2, 1. Berarti 5 kali 5, 25. 25 per 1, 25. Nah, dapatnya berarti 25 botol. Berarti jadi banyak botol yang diperlukan Dewi untuk memindahkan air tersebut adalah 25 botol atau 25 buah ya. Lalu untuk contoh soal cerita nomor 2, itu pertanyaannya adalah seekor kanguru mampu melompat sejauh 1,5 meter atau 1,1/2 meter ya. Pertanyaannya, dalam berapa lompatan kanguru itu menempuh jarak 15 meter ya. Berarti kalimat matematikanya adalah 15 meter itu ya dibagi dengan
kali dia lompat 1,5 meter. Nah, kalimat matematikanya 15 bagi 1,5 sama dengan. Oke, ini jadinya 15 bagi. Kita jadikan pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya. Kali tambahkan. 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. Berarti ini 3/2. Oke, sama dengan 15 kali 2/3. Sama dengan, kalau kita perhatikan nih 15 dan 3 ini bisa dibagi ya. Sama-sama bagi 3. Oke, coret. 15 bagi 3, 5. Kali, ini 2/3 bagi 3, 1. 5 kali 2, 10. 10/1 atau 10 bagi 1, 10. Ya. Jadi kanguru itu melakukan 10 kali lompatan, 10 lompatan untuk menempuh jarak 15 meter.